Adi, Dirbo, Alda, Dirbo, Aldo, Dirbo, Alvin. Masuk semua ya? Sehat? Sehat. Oke, masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, boleh tepuk semangat dulu? Boleh. Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Bisa tepuk PPK. Bukan PPK, tapi P5. Oke, silakan Alda pimpin dulu. Ya, boleh berdiri, boleh. Tepuk P5. Proyek penguatan pelajar Profit Pancasila. P5. Luar biasa, mantap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu apa tujuan dalam pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada 4 tujuan. Ya, yang pertama mengenai materi kita. Yang pertama itu apa? Kalian mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, kalian bisa menentukan peran makhluk hidup dalam ekosistem. Yang ketiga, kalian mampu membuat rantai makanan. Ya, seperti yang jelaskan kemarin ya. Yang keempat apa? Mampu membuat jaring-jaring apa? Rantai makanan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Masih ya? Apa? Coba. Bagaimana cara telinga kita bekerja? Ya, bagaimana cara telinga kita bekerja? Ya, ada beberapa apa itu? Struktur telinga ya. Ada telinga dalam, apa lagi nak? Telinga tengah. Ya, telinga tengah, apa lagi? Tanpa telinga kita tidak bisa mendengar. Itulah fungsinya. Bagaimana cara kita mendengar dengan telinga? Oke, untuk hari ini ada yang tahu kita membahas tentang apa? Yuk, hari ini kita akan menjelaskan tentang materi tentang apa? Tentang harmoni dalam ekosistem. Iya, kita masuk ke materi mengenai apa? Harmoni dalam ekosistem. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ada yang tahu tidak? Oke, tidak ada yang tahu nih tadi. Apa itu ekosistem? Sedikit saja, ada yang tahu? Ekosistem adalah makhluk hidup. Ekosistem adalah ada makhluk tak hidup dan ada makhluk hidup. Ya, ekosistem itu merupakan suatu sistem yang dimana terdiri dari organisme hidup dan organisme tak hidup. Seperti yang kalian jelaskan tadi, makhluk hidup
kita coba boleh? Boleh. Boleh kita coba? Kita kaitkan nanti lagu dengan materi kita hari ini. Ya, masih ingat? Masih. Bisa kita coba? Oke. 1, 2, 3. Mana di mana padi milik saya, padi milik saya, di mana tikus? Mana di mana tikusnya? Tikus sudah mati dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elang pun bisa mati. Bangkai membusuk berubah jadi pupuk. Tanah menjadi subur untuk tanaman padi. Rantai makanan yuk kita pelajari. Ya, sudah hafal ya? Ya, itu namanya rantai makanan. Rantai makanan. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Coba Puspa baca. Ya. Rantai makanan Puspa. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antara makhluk hidup pada badan di bawah? Oke. Rantai makanan ya. Bahwasanya makhluk hidup itu mempunyai peran ya sebagai apa? Sumber energi. Energi apa? Apa? Sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Ya, intinya rantai makanan merupakan suatu apa? Suatu kegiatan makan dimakan itu yang dimaksudkan dengan rantai makanan makan dan dimakan itu yang dinamakan dengan rantai makanan. Apa? Proses dimakan ya. Itu yang dinamakan dengan apa? Rantai makanan ya. Bahwasanya makhluk hidup mempunyai peran sebagai sumber energi untuk apa? Sumber energi makanan untuk makhluk hidup lainnya. Sehingga terjadi apa? Proses apa itu tadi? Proses makan dan dimakan ya. Oke. Kemudian rantai makanan ini terbagi lagi menjadi berapa bagian? Coba Alda dibaca. Tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk Bukan itu, bukan. Ya. Oke, stop. Pertama itu konsumen. Pertama itu sebenarnya produser. Kemudian konsumen. Ya, konsumen ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Konsumen 1 dan 2 tingkatannya. Kemudian ada apa? Decomposer. Coba lihat di bagian akhir. Decomposer. Ya, atau pengurai. Apa itu hewan karnivora? Ada yang tahu? Kira-kira karnivora ini apa? Karnivora. Hewan karnivora dan omnivora. Apa itu kira-kira? Ini ada 3. Karnivora, herbivora, omnivora. Tadi kan sudah disebutkan oleh Alda bahwasanya ada hewan karnivora dan omnivora. Kira-kira karnivora ini apa? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu?
makan tumbuhan. Itu yang disebut dengan konsumen satu. Kemudian konsumen dua. Apa? Sekunder. Ya, sekunder ya. Sekunder. Kira-kira yang termasuk golongan konsumen dua apa? Ya, ini termasuk ke hewan karnivor. Berarti hewan yang memakan hewan lainnya. Contohnya tadi apa, Nak? Anjing. Apa lagi? Apa? Tikus. Harimau tadi apa? Kalau harimau tadi omnivor. Ini ya kalau yang karnivor. Ada lagi yang terakhir konsumen tiga. Berarti apa? Tersien. Ya, kalau konsumen satu itu namanya primer, konsumen duanya sekunder, dan yang konsumen ketiganya apa? Tersien. Otomatis kalau tersien apa? Herbivore, karnivor apa? Iya, omnivore. Apa tadi, Nak? Hiu. Apa lagi? Harimau. Lagi? Apa? Macan. Jadi elang itu termasuk ke konsumen ketiga. Atau apa, Nak? Tersien. Ya, hewan omnivora. Berarti kalau konsumen tiga ini adalah puncak dari apa? Puncaknya ya. Itu yang disebutkan dengan konsumen satu sampai ketiga. Ya, jadi maksudnya kenapa dimaksudkan dengan puncak? Karena hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Jadi itulah dimaksudkan dengan apa? Konsumen atau puncaknya dalam suatu rantai makanan. Oke, yang terakhir apa? Decomposer atau pengurai. Kira-kira apa itu? Iya, apa? Organisme atau makhluk hidup pengurai, ya, sisa-sisa bangkai yang kemudian menjadi humus. Ya, ada pertanyaan. Lalu siapa yang memakan ular? Apa? Ada nggak yang memakan ular? Ada. Bakteri dan jamur yang merupakan apa? Merupakan contoh decomposer itu yang memakan ular. Ya, apa? Bakteri dan jamur. Ya. Ekosistem atau rantai makanan menjadi tiga. Ada beberapa bagian. Ya. Ada ekosistem sawah. Ekosistem air. Ya, sungai. Apa lagi, Nak? Hutan. Apa lagi? Laut. Oke. Ibu akan bagi beberapa kelompok ya mengenai ekosistem. Nanti kalian buat rantai makanan. Oke, silakan pisah sesuai kelompoknya masing-masing.
dia salah satu tumbuhan hijau yang Bagus sekali ya. Ini merupakan contoh rantai makanan ekosistem satwa ya. Ada sampai produsen, ada dari produsen konsumen 1 sampai konsumen puncak, kemudian menjadi pengguna. Oke, terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali. Kemudian